Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Ini podcast pertama aku ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Pada kali ini Allah telah memberikan aku kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua lewat podcast ini. Alhamdulillah ya, Allah kasih aku kesempatan, kasih aku inspirasi, dan Allah kasih aku semangat ya untuk buat podcast ini. Oke teman-teman, kali ini aku akan sedikit bercerita atau sharing aja ya mungkin. Tapi sharing tentang apa ya enaknya? Oke, aku mau cerita atau sharing sedikit tentang curhat. Ya, ngomong-ngomong curhat, ini erat kaitannya dengan masalah. Oke, kita semua pasti punya masalah ya. Sebagai manusia pasti kita pernah mengalami yang namanya masalah. Tentu saja itu hal yang sangat wajar, bukan? Kamu pun yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini pasti punya masalah. Masalah bosan di rumah terus, gak punya duit, atau ada yang sedang patah hati mungkin. Bahkan orang lain yang kita kira bahagia pun pasti dia punya masalah ya. Mau yang kaya, miskin, pintar, pasti punya masalah. Perbedaannya itu pada kadar dan cara menghadapi masalah itu sendiri. Itu hal yang paling umum yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cara terbaik untuk mengatasi semua keluh kesah yang kita alami itu bisa jadi dengan curhat. Menceritakan semua apa yang kita rasakan. Nah, ketika kita punya masalah nih, kemana sih pertama kali kita ceritakan masalah kita? Mungkin di antara kita ada yang cerita ke orang terdekat kita, seperti orang tua, guru atau ustadz, teman, atau siapapun itu. Oke lah, itu bagus ya. Tapi ada juga orang yang belum bisa lega kalau belum cerita masalahnya ke banyak orang. Kita main cerita masalah, nongkrong bareng teman, kita cerita masalah. Hey, kamu kapan senangnya kalau cerita masalah terus? Buka medsos, buka Instagram atau Facebook itu kita posting gambar sedih dengan caption yang panjang banget. Terus kita menceritakan semua masalah kita. Bahkan ada yang sampai live Instagram gitu, YouTube. Kita omongin masalah kita di sana. Ayo, kira-kira kamu nih tipe yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Coba deh renungkan. Kalau kamu tipe yang kedua, wah ini bahaya banget. Karena kalau sifat-sifat seperti ini masih ada pada diri kita sampai nanti jenjang pernikahan. Contoh ya, apalagi di pernikahan kan, masalahnya itu pasti semakin kompleks, semakin rumit juga. Sementara kita masih suka mengumbar-ngumbar masalah kita ke khalayak ramai. Wah, itu bahaya banget sih teman-teman. Itu membuka aib keluarga ya, dan kita harus tahu kepada siapa kita cerita, kepada siapa kita curhat. Karena tidak semua orang bisa jaga rahasia. Tidak semua orang juga bisa memberikan solusi terhadap masalah kita. Bahkan ada orang yang kita ceritain masalah kita malah menjelekan kita di belakang kita. Kan itu gak enak ya teman-teman. Jadi buat apa kita cerita ke orang-orang yang gak kita kenal, ke orang-orang yang gak bisa kita percaya, apalagi sampai nyebarin di media sosial gitu. Itu parah banget sih. Dan tahu nggak, ketika kita menceritakan masalah-masalah kita ke khalayak ramai itu, kita terlihat sekali bahwa kita itu lemah. Tahu nggak sih, semakin kita banyak membicarakan masalah-masalah, makin banyak pula kita membicarakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sama aja kita tuh menelanjangi diri kita sendiri. Itu kan horor ya. Maksudnya malu gitu. Harusnya kita ketika membicarakan masalah yang kita alami itu ke khalayak ramai ya malu.
karena itu sama aja menelanjangin diri kita sendiri. Orang-orang juga apa sih manfaatnya yang dia dapat ketika kita share masalah kita ke mereka? Kayaknya enggak deh, justru mereka itu malah jadi ilfil gitu. Kita cerita masalah kita ke mereka, tujuannya apa coba? Apakah kita pengen dikasihani gitu? Atau kita ingin supaya ditolong? Nah teman-teman, sifat-sifat kayak gini itu bahaya banget. Jadi jangan gitu ya. Pernah nih, salah satu ustadku pernah bilang, simpan masalahmu dan rasa sakitmu sekarang. Setelah kamu lulus dari masalah-masalahmu itu, dan setelah kamu lepas dari masalah-masalah itu, karena kalau kita cerita sekarang, kita akan terlihat lemah. Tapi kalau kita cerita masalah kita setelah kita sukses, setelah kita melewati masalah itu akan menjadi motivasi bagi mereka yang mendengarkan ataupun mereka yang membaca pengalaman kita. Itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi kalau kita punya masalah, usahakan jangan ceritakan masalah kita ke publik. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih menceritakan masalah-masalah kita kepada orang yang tepat. Ceritakan masalah kita hanya kepada orang yang ada pada lingkaran pertama kita. Karena ada ya teman, tapi dia tuh belum mengetahui siapa diri kita. Tapi ceritakan masalah kita kepada orang yang kita percaya, yang kita tahu orang itu tuh punya ilmu yang bisa menyelesaikan masalah kita untuk kasih solusi dari masalah-masalah kita itu. Dengan begitu kita nggak bakalan banyak buang-buang waktu, buang-buang energi, dan kamu akan mendapatkan solusi dari apa masalahmu. Tentunya setelah kita curhat, cerita tentang masalah kita kepada orang yang tepat itu akan membuat kita lega. Mungkin kalau kita cerita masalah ke banyak orang, mungkin itu akan membuat kita puas gitu. Kalau kita punya masalah sama orang lain jahatin kita, kemudian kita ceritain keburukan dia ke orang lain lagi. Wah, kita puas bisa nyebarin keburukan dia ke orang lain gitu. Tapi itu yakin gak bisa mendapatkan solusi, gak bakal dapat jalan keluar. Nah, ketika kita menceritakan masalah kita ke orang yang tepat, tentunya akan ada perasaan lega dong, tenang gitu. Apalagi ketika kita dapat solusi, itu pikiran kita tuh kayak bersih tiba-tiba, terus kemudian ada cahaya masuk ke otak kita, kayak kita tuh sedang ada di ruangan gelap gulita, tiba-tiba ada cahaya masuk gitu, kan enak ya. Nah, ya walaupun masalahnya belum selesai, tapi kita sudah merasa lebih ringan gitu. Dan tahu gak sih teman-teman, ada cara yang lebih bisa membuat kita tenang, cara yang lebih bisa membuat kita lega. Apa itu? Gimana tuh caranya? Gini ya, ceritain masalah-masalah kita ke Allah. Kalau kamu punya masalah dan kamu belum tahajud, belum ceritain masalah-masalahmu ke Allah, itu tandanya kamu gak benar-benar punya masalah. Kalau kamu benar-benar punya masalah, pada saat kamu bangun tidur, yang pertama kali kamu pikirin adalah masalahmu. Wah, berat banget ini ya Allah, aku gak sanggup menanggung masalah ini, aku gak kuat, tolong aku ya Allah, selesaikan masalah ini, tolong kan? Kalau kamu udah begitu, berarti masalahmu besar. Kalau kamu belum begitu, kayaknya belum benar-benar besar deh, masih bisa santai. Nah, kalau kamu punya masalah, kamu cerita ke Allah. Yakin deh, setelah kamu takbir, Allahu Akbar, sholat, sujud, salam, terus kamu cerita ke Allah, hati kamu bakal tenang, hati kamu bakal lega. Bahkan kadang-kadang ketika kita punya masalah, pada saat selesai sholat gitu, terus kemudian kita doa, kemudian kita pengen ceritain masalah kita ke Allah, kita udah lupa aja gitu, sebenarnya masalah gue apa itu, sebenarnya masalah gue tuh apa sih gitu. Kayaknya masalah gue gak terlalu berat dan gitu, sampai-sampai kita bingung merangkai kata untuk cerita ke Allah tuh gimana.
Itu sih yang sering aku rasain ya. Setelah selesai sholat tuh rasanya masalah tuh langsung hilang aja gitu. Tapi ketika kita bisa cerita ke Allah, itu juga akan bisa membuat kita lebih lega. Yakin deh, setelah kita cerita ke Allah, itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita lega. Karena Allah sudah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, sebenarnya tugas kita ketika kita dapat masalah, ketika kita pengen sesuatu, ketika kita punya impian yang besar, tugas kita sebenarnya mudah kok. Sederhana. Apa nih? Bangun di malam hari, sholat tahajud, gak perlu banyak-banyak sih. Yang penting kamu 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, itu udah termasuk tahajud. Gak usah maksain untuk 11 rakaat dan bacanya panjang-panjang. Gak usah, karena Allah kan mencintai amalan yang sedikit tapi terus menerus dibanding banyak tapi cuma sekali gitu kan. Nah, tugas kita sederhana, bangun, sholat, habis itu cerita ke Allah. Setelah itu Allah akan kirimkan ribuan malaikat untuk kita, ribuan malaikat untuk menyelesaikan masalah kita dan untuk meraih impian-impian kita gitu teman-teman. Jadi buat kamu yang punya masalah, selamat ya, selamat bercurhat ria sama Allah. Setelah cerita sama Allah, siap-siap kamu bakalan dapat kejutan yang luar biasa dari Allah. Oke teman-teman, pesan terakhir, ingat ya, apapun masalahmu, hamparkan sajadahmu. Oke, mungkin cukup sekian ya pada kesempatan kali ini sharing-sharingnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk masukan-masukannya boleh dicantumkan di kolom komentar. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.